Kita punya Al-Quran, kita punya gudang ilmu. Lah kok kita masuk nggak ngerti isinya, dibaca setiap hari, tapi nggak paham isinya. Apa bedanya kita sama ayam yang mati di gudang? Beras. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala rasulina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah, fa ya ayyuhal jamaah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Amma ba'du, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang sangat mahal yang tidak bisa diberikan nikmat itu kecuali untuk orang-orang yang mencarinya, yaitu nikmat menuntut ilmu atau nikmat ilmu itu sendiri. Karena ilmu itu barang mahal. Allah tidak memberikan ilmu kepada semua orang, tapi Allah hanya memberikan ilmu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya, dan Allah hanya memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya. Orang yang menghadiri majelis tanpa niat yang benar untuk mendapatkan, mencari ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan banyak ilmu dari majelis-majelis yang dia ikuti. Ikhwan, saya mengingatkan perkataan Imam Syafi'i. Selalu saya ingatkan dalam majelis-majelis ilmu bahwa ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan 6 hal. 1. Al-juhdu, kesungguhan. Jadi seorang yang menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Yang ingin mendapatkan ilmu harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah al-hirs. Al-hirs. Kalau sungguh-sungguh itu anggota tubuhnya, semangatnya. Al-hirs itu otaknya ini rakus. Al-hirs itu rakus. Tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas. Selalu berambisi untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Inilah orang-orang yang nanti akan mendapatkan hidayah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Az-zaka, kecerdasan. Bukan kepintaran, tapi kecerdasan. Karena pintar sama cerdas itu beda ya. Kita ingat kisahnya Imam Ibnu Hajar yang beliau melihat tetes-tetes air melubangi batu. Ketika itu beliau merasa aku adalah orang bodoh yang susah banget ilmu masuk. Kan tapi ketika melihat tetes air ke batu yang bisa membolongi batu itu, beliau berpikir, air saja kalau dia continue terus-menerus bersabar, dia akan bisa. Maka dari situlah beliau mulai mengasah kecerdasan beliau, karena kecerdasan bisa diasah. Kecerdasan ad-daka. Kemudian ad-dirham. Menuntut ilmu itu butuh modal. Jadi kalau cuma modal dengkul, ya bisa juga sih dapat ilmu. Tapi kalau dengkul plus hepeng, ya kan? Tahu hepeng, Mas? Bahasa teman-teman Semarang, hepeng. Duit. Ya, al-fulus yuhyin nufus. Wa man laisa indahu fulus mamfus, ya. Duit itu dapat menghidupi seseorang, ya. Kalau nggak ada duit, mampus lah. Memang uang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang, ya. Tapi kita perlu luruskan bahwa uang itu sarana, bukan tujuan. Orang yang mengerti ilmu hanya menjadikan uang sebagai sarana atau alat. Ketika alat itu bisa menggunakan yang lain, ya sudah. Yang penting tujuannya tercapai.
Jangan orang menjadikan uang sebagai tujuan. Orang yang salah dalam mencari uang adalah orang yang menjadikan uang sebagai tujuan. Kemudian ditulis zaman, ilmu itu butuh waktu yang panjang. Tidak bisa ada orang ikut seminar 3 kali paham Islam dari A sampai Z. Islam apa? Kita yang di pondok ini, Abdul Hazam, adik saya ini, belajar pondok itu dari kelas 1 SD 6 tahun, SMP 4 tahun, 10, tambah SMA 4 tahun, 14, ngabdi setahun, 15 tahun. Ini aja masih mau nambah ke Sudan lagi 10 tahun atau ke Yaman. Aku bilang kalau belum kayak Abdul Somad jangan pulang. Tapi itulah ilmu. Tidak bisa kita mendengar sekali, 2 kali, 3 kali paham. Memang butuh diperjuangkan. Para imam kita belajar adab 30 tahun. Adab loh itu. Adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Apa yang kita semua laksanakan ini belum ada ujung kuku hitamnya. Tapi banyak di antara kita cuma nonton YouTube ngerasa pintar. Ustadz YouTube. Ustadz YouTube ya. Syekh YouTube. Kemudian yang terakhir adalah ilmu itu bisuhbatil ustadz. Dengan berkawan kepada para guru, akrab ria dengan para guru. Kalau kita bersekat dengan guru, gurunya eksklusif, santrinya malu-malu, udah. Ilmu itu tidak akan diberikan pada 2 orang, 1 orang sombong, 1 orang pemalu. Gurunya nggak sombong, santuy lah ya sama santri itu ya, nggak usah pakai sekat-sekatan, ngobrol-ngobrol biasa. Nggak usah merasa lebih pintar. Para ulama kita tuh nggak pernah ada yang nganggap dirinya aku tuh gurunya fulan. Nggak ada yang nganggap saya temannya fulan. Imam Syafi'i, gurunya Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan saya itu adalah temannya Sufyan. Temannya, Bukan gurunya. beliau tidak merasa jadi gurunya. Mungkin saya malah belajar sama antum. Saya punya satu disiplin ilmu yang saya kuasai, tapi kan tidak semua disiplin ilmu saya paham. Malah bisa jadi saya ngobrol sama tim marketing di sini, saya dapat ilmu dari dia banyak hal. Bisa jadi kan? Betul. Berarti kan saya tidak anggap dia murid. Bisa jadi malah dia guru saya dalam ilmu itu. Sekarang dakwah kalau dipasarkan dengan cara marketing, kenapa tidak? Sekarang para dai menjalankan dakwah dengan cara biasa, menjual dakwah dengan cara biasa. Padahal orang yang ingin mendapatkan hasil luar biasa kan harus melakukan cara yang luar biasa juga, yang beda kan. Mungkin kawan-kawan kita collab masalah dakwah ya, gimana metodenya? Marketing dakwah. Loh iya, apa salahnya? Rasulullah tuh juga lah bisa-bisa loh menjual dakwah itu. Sampai akhirnya bisa diterima masyarakat seluas mungkin pada kala itu. Metodenya harus kita tiru. Kalau untuk menyebarkan dakwah perlu menggunakan syair, ditempuh sama Rasulullah, syair sebagai alat dakwah. Apa bedanya syair sama broadcast zaman sekarang? Iya. Fungsinya sama kan? Menghibur. Broadcast di zaman Nabi itu, syairnya Abdullah bin Rawahah bisa membuat 3.000 orang berani menghadapi 250.000 orang Romawi. Siap mati. Broadcast kita bisa mengumpulkan berapa juta orang di alun-alun di Monas ya kan, dor lari. Ya ada yang siap mati, tapi tidak kompak. Alat melihat sama fungsinya. Kalau ring tinju itu sarana dakwah kayak Habib Nurmagomedov gitu. Rasulullah lakukan itu. Rasulullah tantang Rukanah. Kalau kau bisa jatuhkan aku, kau tidak perlu masuk Islam. Kalau aku yang jatuhkan kamu, gimana kalau kau masuk Islam? Ditempuh sama Rasulullah. Ring tinju pun jadi sarana dakwah. Kalau itu perlu, if it necessary, why not ya? Kadang-kadang kita jumut dakwah itu hanya dari ya ngisi di masjid, di mimbar ya. Enggak, dakwah itu luas. Siapapun adalah dai. Antum-antum semua bisa jadi juga seorang dai. Antum yang membroadcast share-sharean dari para ustadz itu juga adalah merupakan bagian dari dakwah. Kata Garuda, ada 1.000 tangan atau ada ribuan tangan di balik kenyamanan Anda terbang bersama kami. Itulah dakwah juga. Ada ribuan tangan di balik ilmu yang Anda dapatkan hari. Haibaibillah rahimahullah, itu ya pesan Imam Syafi'i tentang menuntut ilmu. Kesungguhan, kerakusan, kecerdasan, modal.
waktu yang panjang, kemudian bersahabat dengan para guru. Ini yang akan menjadikan antum semua orang-orang yang dekat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setelah 6 ini ditempuh, jangan lupa doa. Saya sebelum ngisi majelis selalu doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa saya untuk saya sendiri, supaya apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Tapi saya juga doa untuk antum semua. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Urzukna bukan urzukni ya. Berikan kepada kami semua zidna, tambahan ilmu. Tapi rizki tidak ditambah, hadiah. Pemahaman itu rizki ya. Rabbi zidni ilma, ilmu itu ditambah. Zidna, ilmu itu zidna. Tapi kalau fahma, urzukna, berikan kami rizki. Karena tidak semua orang yang mendengarkan ilmu yang sama itu sama-sama paham. Orang disampaikan materi yang sama, ayat sama, pemahamannya akan berbeda. Beda. Ada yang memahami sampai mendalam, deep insight. Ada yang cuma sampul luarnya aja masih salah paham. Artinya ilmu ini ada sesuatu yang harus diupayakan, ditempuh. Kalau bahasa ulama kita makasib ya. Gak perlu usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dengan belajar, membaca, diskusi, mendengarkan YouTube. Tapi ada yang mawahib, gift, bakat. Tahu-tahu aja kita bisa. Karena dengan orang-orang dari luar Jawa itu yang tangannya udah setelan tukang pijet gitu loh. Jadi megang itu memang enak, nggak usah belajar banyak, langsung dia bisa. Padahal itu ilmu yang rumit. Dia cuma ngelihat tangan tadi malam, saya dilihat tangannya sama Ustadz Faizal, orang Purwokerto, ahli ruqyah. Iya. Antum kurang minum, perbanyak minum. Ini kemungkinan antum diganggu jin nasab. Tandanya kayak gini. Terus usus antum ini berlendir banyak. Antum kalau mau pingin mengeluarkan jinnya, antum banyak minum apa? Jeruk nipis. Mengeluarkan. Cuma dilihat tangan doang. Coba lihat lidahnya. Kayak gitu aja. Kita belajar sampai munting-munting belum tentu kita paham juga ya. Karena memang ada ada ilmu yang makasib, ada yang mawahib. Ada yang harus diupayakan, ada yang gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman itu adalah gift. Yang meminta belum tentu dapat, yang nggak minta bisa jadi kasih. Ya kan? Tapi orang yang mendapatkan mawahib terlebih dahulu dia sudah menempuh makasibnya. Jadi tidak terus kedua-duanya terpisah gitu ya. Ala kulli hal. Ala kulli hal itu opening. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini dengan seluruh daya upaya, tenaga, harta, jiwa, beliau berikan yang terbaik untuk Islam. Sudahkah kita meniru beliau? Sudahkah kita memberikan waktu terbaik kita untuk Islam? Harta terbaik kita untuk Islam, tenaga terbaik kita untuk Islam, pemikiran terbaik kita untuk Islam. Jangan jadikan Islam sampingan, jangan jadikan Islam sebagai selingan. Jadikan ia prioritas. Maka Allah akan memprioritaskan Anda di list orang-orang yang akan ditolongnya. Intan surullah yang surkum, bukan cuma itu, buat tabik aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan tolong kamu, dan Allah akan mengokohkan posisimu. Ya. Emang Allah lemah perlu ditolong? Enggak, kalian yang lemah, kalian yang butuh pertolongan Allah. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita terlebih dahulu harus menolong agamanya sesuai dengan kemampuan kita ya, sebisa kita. Tidak ada bentuk khusus. Apapun yang bisa kalian untuk lakukan untuk menolong agama Allah, hatta cuma nge-share broadcast, diniatkan untuk menolong agamanya, menyebarkan syariatnya, menyebarkan ilmunya. Rakyat cuma kayak gini, sahih ini. Kok diniati betul-betul supaya orang mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang surkum mayusabbit aqdamakum. Ayuhal ikhwah, teman-temanku semua yang saya cintai karena Allah. Kemarin kita sudah
membahas beberapa perkataan para ulama tentang Al-Qur'an. Saya bacakan yang ketiga, perkataan Imam Ar-Razi. Laqad ikhtabartu at-turuqal kalamiyyata wal manahijal falsafiyyata fama ra'aitu fiha faidatan tusawil faidatal lati wajadtuha fil Qur'an. Imam Ar-Razi ini adalah seorang ahli kalam ya. Di mana ketika penerjemahan literatur filsafat dari negara lain itu mulai diterjemahkan ke dalam Islam. Dulu zaman Harun Ar-Rasyid itu kalau ada seorang ulama menerjemahkan buku bahasa asing ke bahasa Arab, dia mendapatkan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Jadi termotivasi betul. Baitul Hikmah itu perpustakaan di Baghdad, setiap hari itu aktivitas yang beraktivitas itu 400.000 ulama. Sampai apa itu pengen? Perpustakaan UGM ada apa-apanya. Makanya kan ketika dibakar sama Mongol atau dibuang kitab-kitabnya ke sungai itu kan sampai sungai Tigris itu warnanya jadi hitam karena tintanya yang meleleh. Saking banyaknya kitab yang dihancurkan. Kita kehilangan betul itu. Kehilangan ilmu yang sangat banyak betul itu. Ketika terjadi penerjemahan kitab-kitab itu secara masif, otomatis cara berpikir filsafat orang-orang non-muslim itu akhirnya mau nggak mau dipelajari orang muslim yang awam maupun yang alim. Yang awam terkena syubhat ya kan, akhirnya muncullah banyak pemikiran-pemikiran sesat. Akhirnya keluarlah orang-orang yang ahli kalam mempelajari akidah tapi basisnya adalah filsafat, bukan atas dasar keyakinan tapi atas dasar keraguan. Bedanya Islam sama filsafat kan itu. Islam itu mempertanyakan sesuatu dengan basis keyakinan, kalau filsafat dengan basis keraguan. Ragu akan itu bertanya, ditanya terus sampai inti masalahnya ketemu kan, kayak gitu. Nah, Imam Ar-Razi awalnya adalah orang yang banyak bergulat di dunia itu. Lalu beliau mengatakan dalam yang perkataan beliau dinukil Imam As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, aku telah meneliti dan mengkaji berbagai macam metode, manhaj, metodologi ya, sistematika, pemikiran ahli kalam maupun ahli filsafat. Dan aku tidak melihat ada satu faedah pun dari ilmu ini yang menyamai satu faedah yang ada dalam Al-Quran. Dikumpulkan metodologinya, dikumpulkan faedah-faedahnya sekian banyak, kumpulan faedah dari ilmu ini tidak ada satupun yang menyamai satu faedah saja dari ilmu Al-Quran. Pada istimewa, sudah cukup orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Saya bukan ingkar sunnah ya. Artinya Al-Quran ini sangat luar biasa. Imam Ar-Razi yang bilang seperti itu. Ini sekelas beliau yang menulis kitab tafsir puluhan jilid. Wah, puluhan sekian jilid. Itu hampir 30 jilid tafsir beliau. Beliau merasakan faedah yang paling banyak beliau dapatkan dari Al-Quran. Kayak gitu. Terakhir saya bacakan lagi satu perkataan ulama tentang tadabbur Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah dalam kitab Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi ya. Perkataan beliau dinukil oleh Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan innama ayatul Quran khazain fa idza dakhalta khizanatan fajtahid alla takhruj minha hatta ta'rifa ma fiha. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu ibarat gudang penyimpanan. Kalau kamu masuk ke dalam gudang itu, jangan keluar sebelum kamu mendapatkan manfaat atau sebelum kamu mengetahui isi gudang itu apa. Karena ada apa ya istilahnya, pepatah atau apa sih, jangan seperti ayam yang mati di gudang beras. Ayam itu kan masuk gudang beras. Ada beras-beras yang dikarungi di situ. Dia hidup berhari-hari di situ nggak dapat makanan, akhirnya mati kelaparan di gudang beras. Lucu nggak sih orang itu? Karena itu dia tinggal nyucukin apa karung-karung itu, mulungin kan dia bisa hidup berpuluh-puluh tahun di situ kan sampai beranak pinak kan kalau dia mau mikir gitu. Nah, jangan sampai kita orang muslim kayak gitu. Kita punya Al-Quran,
kita punya gudang ilmu. Lah kok kita masuk nggak ngerti isinya, dibaca setiap hari, tapi nggak paham isinya. Apa bedanya kita sama ayam yang mati di gudang beras? Jangan sampai kita diejek sama orang kita seperti orang Yahudi kan? Allah mengejek orang Yahudi dalam Al-Quran kayak gimana? Kamathalil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang menggotong buku. Keledai menggotong buku walaupun banyak, walaupun tafsir Ibnu Katsir ya, walaupun tafsir Al-Qurtubi. Kok di apa namanya? Digotong sama keledai itu. Kira-kira dia paham enggak isinya? Ya, dia paham. Jangan sampai kita jadi orang Islam yang kayak gitu. Diibaratkan seperti keledai yang baca Quran tapi tak paham isinya. Diibaratkan seperti ayam yang mati di gudang beras, kita masuk mengkaji, mempelajari Al-Quran tapi kita tidak mendapatkan faedahnya. Masya Allah. Naudzubillah min.